teh punya amat rumahnya, Bang. Punya apa? Yang mau nikah man. Iya. Ya, emang bener mau nikah. Yang dari mana bang? Ya nggak Oh, Iya. Omanya itu jalanin aja ya. Iya, soalnya anak-anak nih gemar-gembornya, aku katanya mau nikah. Emang bener mau habis lebaran. Kata siapa dulu? Anak-anak yang namanya juga. Anak siapa dulu? Iya, makanya kan aneh nanya sama jenisnya nih. Enggak, maksudnya sama orangnya gitu kan, biar paham gitu kan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Masuk aja deh. Bang Cel. Dari mana lu? Ya Allah. Bangku. Oh iya belum. Kedongan aja. Meriang. Seronda kayaknya nih. Ya. Kopi enak nih. Minum dulu. Itu kopi. Iya. Mau nikah nih, Noy. Mau nikah habis lebaran. Iya, masya Allah. Besan. Pengantin baru dong. Iya. Akan. Oh iya akan. Ya, berkah dah berkah. Nah, gua di budaya Sumedang gitu kan, di tempat kampungan gua itu sebelum puasa itu melaksanakan dulu ada namanya nisfu saban, Noy, gitu kan. Nah, gua juga disuruh-suruh nih sama gua, udah lu sono nisfu saban ya kan. Nah, sedangkan gua nggak paham itu apa nisfu saban gitu, Noy. Di Betawi juga sama kayak gitu. Oh, ternyata sama. Sama lah. Emang itu baik ya, tapi kan kita mesti tahu dulu dong gitu kan keutamaannya Masih itu. ada padilahnya. Iya, benar gitu kan. Makan kalau kita untuk mengambil kesimpulan sendiri itu sekarang takutnya salah persepsi. Benar. Ya kan takutnya yang namanya kita ngambil kesimpulan itu kan takutnya ke arah-arah yang inilah Malah takut salah. Iya sih. Jadi salah arti ya. Jadi kita tanya sama ahlinya. Iya. Kita kan yang udah kan biasanya Heeh. ikutin orang tua aja. Iya. Daripada bingung mendingan kita tanya ulama aja, Bang Jen. Lebih akurat. Iya. Namanya dalilnya ada. namanya Jelas. dalilnya ada. Iya. Ya udah kita tanya aja sama ulama gitu yang paham di bidangnya gitu. Biar kagak salah ya. Iya. Iyalah, habis kalau gini kagak putus-putus, muter aja. Iya, dan kita tanya begini aja dah. Maksudnya kita kurang paham juga gitu. Namanya ikutin orang tua kan. Iya, langsung. Ngaji mulu. Nah, Kita coba sebenarnya. Iya itu kalau masih bocah tuh sampai sekarang itu masih bingung. Kayak misalnya utamanya padilahnya, terus kenapa baca Yasin 3 kali balik, masih satu Yasin tuh doaan buat apa, bisa Yasin tuh dua buat apa, Iya, benar. pakai air lagi kan gitu. Iya. Hah? Iya. Pertengahan itu ada apa, mau menjelang puasa juga bingung. Iya. jadi cuma ikut-ikut doang ya. Nah, ini Budaya kayak budaya jadi. Kalau Gua- bilang gitu, Iya, sampai bangkotan gini bener juga. Enggak kepikiran gua pertanyaan kayak gitu ya. Terus sekarang Gimana belum tahu ntar, ya. gimana ntar anak gua ya? Gua jawabnya jelasinnya gimana tuh? Gua juga nggak tahu. Ya udah kita tanya aja sama ulama. Iya. Jadi Gitu sih kayak gitu. Iya. lebih paham lah ya. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja kita mendengarkan perdebatan daripada anak-anak tongkrongan otodidak serial Ramadan kayak gini. Otomatis ketika bulan Sya'ban terjadi polemik, perbedaan, ikhtilaf, bahkan di antara kita ini Sya'ban itu bid'ah, Sya'ban itu ada gak sih dianjurannya di Rasulullah SAW? Tapi sebelum kita memasuki pada ritual ataupun malam nisfu Sya'ban, kita harus tahu dulu. Yang dikatakan bahwa Sya'ban ini banyak peristiwa yang cukup agung. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan arah kiblat yang awalnya menuju Baitul Maqdis. Dikatakan di dalam riwayat bahwasanya kurang lebih hampir 17 bulan yaitu umat Islam menuju daripada Baitul Maqdis ke arah kiblatnya. Maka di bulan inilah ataupun Allah Subhanahu wa taala dikatakan di dalam kitab As-Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitab Mazaz Sya'ban, apa itu berkenaan dengan peristiwa Sya'ban, bahwasanya wa kana fi syahr wa Sya'ban tahwilil qiblah min Baitil Maqdis ilal Ka'bah. Sungguhnya bulan Sya'ban tersebut Allah Subhanahu wa taala menghadapkan arah kiblat yang awalnya Baitul Maqdis menuju kepada Ka'bah.
Karena apa dikatakan waqad kana sallallahu alaihi wasallam yantaziru zalika birughbati gawiyah. Sungguh Rasulullah SAW menginginkan dengan berpenuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peristiwa ini, peralihan kiblat Baitul Maqdis menuju daripada Ka'bah Al-Musyarrafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan taradaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu merupakan dalil di mana menjadi asbabun nuzul apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat yang awalnya di Baitul Maqdis menuju daripada Ka'batul Musyarrafah. Yang kedua, apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Dan peristiwa apa? Yang kedua adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti dua peristiwa. Yang pertama peralihan daripada arah kiblat. Yang kedua Allah menurunkan ayat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tiada lain dua peristiwa penting ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peristiwa yang begitu besar. Bahwasanya ada ikhtilaf ulama turunnya ayat ini, ya, dikatakan li ba'dil ulama bi anna syahra sya'ban syahrus salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bulan Sya'ban ini tiada lain adalah diturunkannya daripada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada pula yang mengatakan redaksi ayat ini ketika yaitu wakila fi lailatul Isra, di dalam yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Karena fi sanatis tsaniyah minal hijrah, sebagaimana yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Seperti itu. Jadi artinya ada yang mengatakan yang pertama di bulan Sya'ban, yang kedua ada juga yang dikatakan di malam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Akan tetapi sebagian mayoritas ulama meyakini dengan diturunkannya daripada innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima di bulan Sya'ban ini. Inilah yang kita harus tahu. Jadi anak-anak tongkrongan bukan hanya sekedar nongkrong. Dua peristiwa penting diantaranya adalah arah kiblat, yang kedua di mana bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, diturunkannya ayat perintah untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.